Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direksi PT Taspen Persero, yang kami hormati Bapak Pep Sumandar selaku Direktur SDM TI dan Kepatuhan, yang alhamdulillah hari ini beliau akan mengisi tausiah pada hari ini. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pimpinan, Kepala Unit Kerja, Kepala Kantor Cabang PT Taspen Persero yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jamaah kajian Zuhur Ramadan 1440 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah rahmat dan hidayahnya serta kesehatan yang diberikannya, kita semua bisa hadir dan mengikuti kajian Zuhur bulan Ramadan 1441 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan akan mendapat syafaatnya dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah PT Taspen Persero yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka kajian pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan kajian pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan pembacaan basmalah bersama-sama telah kita bacakan tadi. Yang kedua itu nanti tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Pep Sumandar. Yang ketiga nanti ada tanya jawab, dan yang terakhir nanti ada penutup. Acara kedua yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Pep Sumandar. Sebelum itu ada beberapa hal yang kita sampaikan. Kalau nanti di ujung acara nanti ada tanya jawab, Bapak Ibu bisa WA ke 0812 1769 8761. Kami ulangi di 0812 1769 8761. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian pada hari ini akan mengangkat tema hikmah puasa dalam bekerja. Untuk itu, kepada Bapak Pep Sumandar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian insan Taspen yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan segala pujian kepada Zat kita alam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu memberikan kita limpahan nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sehingga dengan 3 nikmat ini kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan baik-baiknya. Dan atas rahmatnya pula kita dapat bertumbuh pada hari ini, di hari ke-22 di bulan Ramadan tahun ini. Walaupun tidak dapat tatap muka secara langsung, namun tentunya tidak akan mengurangi hikmah dan juga rahmat yang kita peroleh di ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian tidak lupa juga salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita kepada jalan kebenaran yaitu agama Islam. Semoga beliau memberikan syafaatnya kelak di hari akhir, sehingga kita semua termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah atau tausiah itu mengenai hikmah puasa dalam menjalankan tugas atau bekerja. Sebenarnya kalau hikmah puasa ini ada ribu macam hikmah dalam puasa. Namun saya akan mencoba untuk memberikan sedikit tausiah mengenai hikmah puasa dalam menjalankan tugas atau bekerja. Hikmah di bulan Ramadan bagi pandangan kaum muslimin memang amatlah beragam. Keberagaman ini bersumber dari perbedaan sudut pandang mereka, berwarna-warni pendidikan mereka, dan yang paling penting adalah berjenjangnya tingkat keimanan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap amalan anak Adam adalah miliknya, kecuali puasa, karena puasa adalah milikku, artinya milik Allah, dan Allah lah yang akan langsung mengganjarnya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jadi apa sebenarnya yang membuat puasa ini menjadi sangat istimewa bagi Allah? Itu dan sesuai dengan topik hari ini, kita ambil hikmah dari ibadah puasa bagi kita selaku abdi negara. Ada 3 hikmah sebenarnya yang dapat disarikan dalam tausiah ini. Yang pertama adalah puasa dan kaitannya dengan keikhlasan dalam menjalankan tugas. Nah, apa yang membedakan ibadah puasa dengan ibadah lainnya? Sehingga mendapatkan keistimewaan dan sampai dikatakan bahwa ibadah tersebut adalah milik Allah. Selain karena kemuliaannya dan kecintaan Allah padanya, juga dikarenakan keikhlasan seorang hamba yang begitu kental dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini menjadi Allah sangat cinta pada ibadah puasa ini. Sebab puasa merupakan rahasia antara seorang hamba dan Rabb-nya. Dalam kesendirian dia tetap berpuasa walaupun tidak dilihat oleh siapapun, tidak dilihat oleh manusia lain dan tidak dilihat oleh siapapun. Jika seorang insan telah ikhlas dalam puasanya, maka buahnya dia akan terlatih untuk selalu ikhlas dalam setiap amal ibadahnya. Termasuk seperti kita yang saat ini sedang menjalankan tugas sebagai abdi negara di Naskah ini. Inilah bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman dalam menjalankan tugas. Orang yang tidak beriman ketika menjalankan tugas hanya kepentingan duniawi saja yang diharapkan dan tidaknya. Sehingga buah rasa lelah dia adalah hanyalah gaji yang diperoleh setiap bulan. Sedangkan bagi orang beriman, selain dia mengharapkan gaji, tentunya dia merindukan ganjaran berupa pahala surga Allah. Karena setiap langkah yang ia niatkan dalam menjalankan tugas, ia niatkan kepada Allah. Nah, ini adalah hikmah utama, yaitu keikhlasan dalam menjalankan tugas. Adapun hikmah kedua terkait dengan puasa adalah puasa dan hubungannya dengan tepat waktu dalam menjalankan tugas. Sebagaimana ibadah lain dalam Islam, seperti sholat, zakat, haji, puasa juga memiliki batas waktu pelaksanaan yang telah ditentukan oleh agama. Tidak boleh mundur dan maju. Walau puasa dimulai dengan terbitnya fajar dan ditutup dengan terbitnya matahari, andaikan ada orang yang ingin merubah batasan tadi, walaupun dengan niat supaya amalan lebih banyak, misalnya dengan menambah waktu puasa, jelas tidak digunakan. Artinya, dalam puasa ini kita memang diajarkan untuk memiliki time management yang cukup baik, karena kita tidak bisa juga menambah amalan puasa dengan menambah waktu puasa. Itu waktunya sudah exact dari terbitnya fajar dan juga ditutupnya terbitnya matahari. Jika dicermati, hal ini mendidik kita untuk senantiasa tepat waktu dalam setiap perkara, termasuk perkara duniawi. Di antaranya dalam melaksanakan tugas. Sehingga baik ada pimpinan maupun tidak ada pimpinan, dilihat pimpinan ataupun tidak ada pimpinan, jika telah saatnya masuk kerja, ia akan tepat waktu. Nah, ini adalah salah contoh time management di mana diajarkan pula di bulan puasa. Dan tentunya jika ada pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu tertentu, ia akan menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Bukan seperti tindakan sebagian orang yang ketika masuk kerja, pengennya siang, giliran pulang pengennya duluan, dan selalu minta keringan dalam melaksanakan tugas yang dimanya. Namun giliran mendapatkan gaji, itu tidak ingin dikurangi gaji. Allah Ta'ala telah mencela orang-orang yang curang dalam timbangan. Mereka minta hak yang dipenuhi, namun giliran memberikan hak orang lain, mereka berbuat curang. Seperti pada firman Allah pada surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. Terjemahannya adalah sebagai berikut. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang ini yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Nah, ini adalah hikmah kedua, yaitu terkait dengan time management yang diajarkan di puasa. Yang ketiga adalah puasa dan kaitannya untuk usaha menghindarkan diri dari tindak penyelewengan tugas. Jabir bin Abdullah menyampaikan petuahnya, seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga turut berpuasa. Yang dimaksud dengan puasa lisan adalah dan mata dan pendengaran adalah tidak menggunakan organ tubuh tersebut untuk tindak maksiat.
para ulama merasa heran terhadap sosok yang menahan diri berpuasa dari hal-hal yang mubah, namun masih tetap gemar terhadap dosa. Ibnu Rajab Al-Hambali bertutur bahwa kewajiban orang berpuasa adalah satu, menahan diri dari hal-hal mubah dan hal-hal yang terlarang, dan yang kedua adalah mengekang diri dari makanan, minuman, dan jima. Ini sebenarnya hanya sekedar menahan diri dari hal-hal mubah yang diperbolehkan. Sementara itu, ada hal-hal terlarang yang tidak boleh kita langgar, baik di dalam bulan Ramadan maupun di bulan lainnya. Di bulan suci ini tentunya larangan tersebut juga menjadi lebih tegas. Maka sungguh mengherankan kondisi orang yang berpuasa, yang menahan diri dari hal-hal yang pada dasarnya diperbolehkan seperti makan dan minum, namun kemudian dia tidak berpuasa, atau menahan diri dan tidak berpaling dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di sepanjang zaman. Seperti misalnya gibah, mengadu domba, mencaci, mencela, mengumpat, dan lain-lainnya. Maka semua hal-hal tersebut adalah yang akan merontokkan ganjaran puasa. Seseorang yang beriman juga senantiasa menjaga lisannya dari transaksi suap menyuap, bukan karena takut obrolan via handphone menjadi dengan konsumen disadap, namun karena dia terlatih untuk senantiasa merasa diawasi Allah yang menyadap seluruh omongan para hambanya, dan akan menuntut tanggung jawabannya kelak di hari akhir. Hal ini sesuai dengan arti pada surat Qaf ayat 18 yang berbunyi atau terjemahannya adalah tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Artinya Allah dan juga malaikatnya akan selalu mengawasi kita dimanapun kita dan dimanapun. Ketika faktor pendorong seorang hamba tidak merasa adalah rasa takut kepada Allah. Dan dia tidak akan berusaha mencari tempat-tempat lain, karena dia tahu bahwa Allah pasti akan tetap berada dimanapun dia berada dan tetap melihat. Sebagian ulama menafsirkan firman Allah pada surat Al-Zalzalah ayat 4, yang terjemahannya adalah, pada hari ini bumi menyampaikan beritanya. Maksudnya adalah, kelak bumi akan bercerita kepada Allah, apa saja yang dilakukan Bani Adam di atas permukaan. Ini juga menunjukkan bahwa memang Allah ada di mana-mana dan selalu akan melihat dimanapun kita berada. Demikian yang disampaikan 3 hikmah puasa terkait dengan apa yang kita lakukan saat ini sebagai abdi negara. Untuk itu, yaitu ada 3, itu keikhlasan dalam menjalankan tugas, 2 adalah manajemen waktu dalam mengerjakan tugas, dan 3 menghindari dari tindak penyelewengan tugas. Demikian untuk itu saya akhiri ceramah singkat saya hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum wa nafsi bittaqullah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pep. Mungkin kita cukup sudah Pak Pep untuk kajian pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup kajian pada hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dapat kami sampaikan atas nama Panitia Ramadan 1441 Hijriah. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.